Banyak banget ini malam ini. Nggak apa-apa sedikit, tapi dari pelosok-pelosok negeri pasti. Nanti itu teman-teman yang udah join ke sini berarti bisa menyebarkan ilmunya. Masya Allah, mantap. Oke, udah jam 7.35, mohon maaf sekali, molor 5 menit. Nah, apa kita mulai sekarang? Mas Zaki, kita mulai sekarang ya Mas? Ya, boleh silakan. Oke, terima kasih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan, dan pada akhirnya mengizinkan kita semua untuk bergabung dalam forum ini dan insya Allah bermanfaat dan mendapatkan ilmu juga. Salawat dan salam pada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan hidayahnya, yang telah menuntun kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang sehingga kita bisa beragama Islam dengan tenang saat ini. Nah, kali ini teman-teman, sesuai dengan pamflet yang sudah kita kirimkan, tema hari ini adalah diaspora. Diaspora tugas siapa sih? Dari siapa untuk siapa? Nah, untuk itu, malam ini kita sudah menghadirkan pemateri, yaitu Mas Syafrizal Izaki. Benar ya Mas? Benar kok. Benar-benar. Mas Syafrizal Izaki, beliau ini selaku Ketua Bidang Kader DPD Jawa Timur dan juga bergabung di Korps Instruktur Jawa Timur. Nah, untuk itu saya persilakan ke Mas Zaki untuk memulai banyak. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini kita malam mingguan bareng-bareng ya ternyata ya. Semoga kalian yang jomblo segera ketemu pasangannya, dan yang sudah punya pasangan segera menikah, dan yang sudah menikah segera punya baby. Amin. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbina nasta'in dunya waddin, wassalatu wassalam ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah pada malam ini di tengah kesibukan teman-teman, di tengah hiruk pikuk segala bentuk urusan duniawi, kita digerakkan hati kita diberikan waktu luang, diberikan kesehatan, nikmat iman Islam oleh Allah SWT, sehingga bisa mengikuti sebuah majelis ilmu lah ya, sebuah forum yang insya Allah penuh berkah ini. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa kita aturkan kepada baginda besar Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita semua bisa menikmati keindahan agama Islam. Berkat beliaulah kita semua diberikan sebuah jalan menuju surga, yaitu ilmu, melalui firman-Nya, melalui firman Allah kepada beliau, yaitu Iqra. Kalau katanya Ustadz, jalan menuju surga itu adalah ilmu. Karena orang kalau nggak punya ilmu, sekuat apapun amal ibadahnya, kalau nggak punya landasan, kalau nggak punya fondasi yang bagus, maka amalnya bisa mardud atau ditolak oleh Allah. Kemudian setelah ketemu jalannya, kita bakalan ketemu pintu surga. Pintu surga itu, ada yang tahu nggak sih apa itu pintu surga? Pintu surga itu, apa pintu surga itu? Ada yang tahu nggak? Kalau jalan menuju surga itu adalah ilmu, sedangkan pintunya surga itu adalah amal ibadah. Makanya kalau di IMM kita selalu diingatkan amal ilmiah, ilmu amaliyah. Setelah punya ilmunya, maka amalkan. Rasulullah pernah berkata, 1000 orang ahli ibadah itu lebih mulia orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu itu lebih tinggi posisinya, gitu kan? Setelah tahu jalannya, tahu pintunya, apa itu kunci surga? Kunci surga itu tauhid atau la ilaha illallah. Pintu yang kalau buka digeser, Mas. Anda ini jangan melawak di tengah keseriusan ya. Oke. Sejatinya apa kemudian relevansi atau apa hubungannya antara ngomongin soal jalan menuju surga, pintunya ke surga itu apa, kuncinya itu apa, sama halnya kayak ngomong soal keinstrukturan, ngomong perkaderan dan sebagainya. Semua hal itu punya jalannya, semua hal itu punya pintunya dan punya kuncinya. 3 aspek itu nggak akan pernah hilang
gitu kan, itu selalu keterkaitan gitu. Oke, jadi malam ini kita bakal ngomong soal diaspora kader, sebuah sebuah isu yang sebenarnya sudah lama menjadi fokusnya kita bersama gitu kan. Namun sekali lagi diaspora kader masih diartikan dalam artian yang sempit, yaitu memberikan akses kepada kader untuk berkarir atau berkarya di luar AUM, di luar PTM, misalnya ikut masuk ke lembaga-lembaga kayak KNPI atau KPU dan sebagainya gitu. Padahal sejatinya diaspora kader itu jauh lebih luas dari itu. Lah, kalau secara philosophy of science ya, kalau dalam artian filosofinya sebuah ilmu, kita harus tahu sebenarnya apa sih maksud atau arti dari diaspora. Diaspora itu mungkin yang kita sering dengar ya, misalnya kayak yang dikatakan sama Dino Patijalal, dia mengatakan bahwasanya diaspora WNI itu telah tersebar di sekian ratus negara di seluruh dunia gitu kan. Dan para WNI yang terdiaspora itu memberikan kontribusi yang nyata untuk Indonesia, baik bentuknya dividen atau kemudian bagaimana mereka setelah pulang dari luar negeri itu bisa melakukan transfer pengetahuan atau transfer teknologi dari yang negara mereka tempat berkarya, misalnya di Jerman dan sebagainya, kemudian pulang, mereka kemudian mengamalkan ilmu-ilmu yang mereka dapat di luar negeri untuk ke Indonesia. Next, bisa next. Jadi definisi diaspora itu selalu berubah-ubah setiap zamannya ya. Kadang menyempit, kadang meluas, kadang bergeser maknanya, dan sebagainya. Sama halnya kayak kita mendefinisikan arti anomali gitu kan. Mungkin dulu kalau kita pas sekolah IPA ya atau SMP itu kan anomali itu kan keadaan air di derajat 0 sampai 4 derajat gitu kan. Ketika air yang membeku menjadi cair dan sebagainya gitu kan. Namun ketika ngomong soal anomali dalam konteks dunia sosial, maka itu artinya berbeda lagi. Sama kayak diaspora. Diaspora itu sebuah kata yang artinya dan maknanya itu berubah-ubah. Bahkan kalau kita mau jujur ya, kata diaspora itu jamak digunakan oleh pemerintah atau media itu baru di sekitar tahun 2012. Setelah Dino Patijalal itu membuat sebuah organisasi namanya itu Indonesia Diaspora Network gitu kan. Sebelumnya orang nggak tahu tuh, jarang menggunakan kata diaspora gitu kan. Oke. Istilah ini sekarang itu lazim digunakan untuk menjelaskan fenomena orang Indonesia yang sedang tinggal, berkarir, menempuh pendidikan di luar Indonesia. Itu arti diaspora. Jadi aku coba untuk menggarisbawahi ya sebelum kita masuk ke istilah diaspora kader ya. Oke, next. Oke, aku mulai dari pertama kali kapan sih kata diaspora itu muncul gitu kan. Kata diaspora itu muncul pertama kali itu di masa Yunani kuno, atau itulah ya kan bisa baca sendiri. Lah, kata diaspora dulu itu mendefinisikan tentang orang-orang Yunani yang bermigrasi ke wilayah yang baru, ke wilayah yang sedang atau telah dijajah oleh mereka untuk membangun sebuah koloni baru. Jadi semacam diaspora itu kayak dalam konteks Yunani kuno ya, itu adalah bagaimana kemudian orang-orang Yunani melakukan migrasi atau kita sebut invasi ke sebuah wilayah yang baru untuk mengkolonisasi, untuk menyebarkan paham mereka dan sebagainya gitu kan. Termasuk kemudian istilah itu digunakan oleh negara Eropa kayak Belanda, Portugis, kemudian Inggris yang menjajah Indonesia. Mereka bilangnya diaspora, itu diaspora. Makanya kalau kita kenal namanya 3G kan, glory, gospel, sama gold gitu kan. Itu juga sebenarnya istilah diaspora itu begitu. Kemudian kalau menurut Misbah itu peneliti Jerman ya, itu mengatakan bahwasanya istilah diaspora itu konteksnya, konotasinya itu negatif. Jadi kayak misalnya ketika orang-orang Yahudi itu bertebaran di seluruh Eropa bahkan dunia pasca Perang Dunia Kedua, itu mereka berdiaspora. Atau kemudian orang-orang Armenia yang kalah perang, mereka berdiaspora atau kabur, atau mereka menyebar untuk mengamankan dirinya masing-masing. Bahkan kalau kita bilang, orang mungkin tanya, kenapa orang Cina itu bisa ada di mana-mana gitu kan? Bahkan di Amerika Serikat, di Inggris, di Eropa Timur Tengah itu selalu ada yang namanya kampung pecinan gitu kan.
Kalau di Surabaya namanya Yakaya gitu kan, itu kampung pecinan. Kenapa dia bisa muncul? Karena dulu orang Cina itu banyak masyarakat Cina yang itu diusir dari negara asalnya karena berbagai macam konflik di negara masing-masing gitu kan. Atau kalau kita bilang sekarang mungkin sama kayak nasibnya orang-orang Afghanistan yang mereka mengungsi pasca Taliban berkuasa di Afghanistan gitu kan. Konteksnya begitu. Nah, kalau Sujatmiko itu mengatakan bahwasanya itu adalah proses di mana sebuah etnis atau kelompok itu terpaksa, terdorong, atau mereka berpindah tanpa keinginannya. Sebagian begitu. Sebagian yang lain itu mereka berpindah untuk menyebarkan pengaruhnya, menyebarkan pemahamannya mereka. Teman-teman mungkin kalau kita lihat ya, di Arab Saudi, itu mereka kental dengan nuansa Wahabisme gitu kan. Dan Wahabisme itu disebarluaskan kemana-mana. Itu juga bagian dari diaspora. Mereka keluar dari negara asalnya, keluar dari wilayahnya untuk menyebarluaskan paham mereka tentang Wahabisme itu sendiri. Atau mungkin Ikhwanul Muslimin yang di Mesir gitu kan. IM pun sama. Ketika mereka berdiaspora, maka muncullah kemudian Partai Keadilan di Indonesia gitu kan, atau kemudian kalau di Malaysia juga ada sendiri. Mereka berdiaspora, menyebarkan fahamnya itu. Lah di Muhammadiyah sendiri, diaspora ini artinya berbeda gitu kan. Bukan berbeda ya, maksudnya Muhammadiyah memahami diaspora, sebagian orang Muhammadiyah memahami diaspora itu konteksnya berbeda dibandingkan apa yang disampaikan oleh orang ini gitu kan. Bahkan kemudian dalam tataran ormek atau tataran mahasiswa dan sebagainya, mereka menggunakan istilah diaspora itu konteksnya adalah menyebarluaskan atau kemudian fantasiru fil ardi gitu kan, bertebaranlah kamu di muka bumi ini gitu kan. Seolah diaspora itu berubah maknanya yang sebelumnya banyak negatifnya, konotasinya negatif dan jelek mungkin ya karena kabur lah, kolonisasi dan sebagainya gitu kan. Namun hari ini konteks diaspora itu diartikan menjadi yang positif. Itulah disebut pergeseran makna itu selalu ada, gitu kan. Next. Oke. Kalau kita ngomong kemudian soal kader IMM dan sebagainya gitu kan. Ketika saya diminta memahami, Mas sebenarnya apa sih arti diaspora kader itu? Diaspora kader adalah proses di mana para kader kemudian keluar dari zona nyamannya, keluar dari zona yang telah lama ia tinggali untuk mencari pengalaman yang baru, wawasan yang baru, khazanah ilmu yang baru, serta teman-teman yang baru. Itu berangkat dari apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i gitu kan. Imam Syafi'i bilang kalau kamu sudah berusia dewasa dan matang, maka tinggalkanlah kampung halamanmu, tinggalkanlah rumahmu dan bersaudara dengan orang-orang yang baru. Itulah konteks diaspora yang hari ini kita pahami bersama, gitu kan. Tak pikir di IMM dan teman-teman di sini pun mungkin sebagian besar memahami bahwasanya diaspora adalah di mana kemudian kader-kader IMM diletakkan, dikirim, diarahkan ke sesuatu yang memang kita inginkan, entah dalam konteks politik, dalam konteks sosial, keagamaan maupun yang lainnya. Yang intinya adalah mereka semua keluar dari IMM, dikeluarkan dari IMM bukan secara keanggotaan ya, tapi dikirim keluar dari IMM untuk berkarya, berkarir di dunia selain di IMM. Tujuannya apa diaspora yang dilakukan oleh IMM? Agar kemudian para kader bisa untuk menyebarluaskan pengetahuannya, mencari pengalaman di tempat yang baru, atau kemudian mereka punya tujuan agar nilai-nilai yang telah kita dapatkan di Muhammadiyah itu bisa untuk diaplikasikan di dunia tempat yang kita tinggali yang baru itu. Itu tujuannya diaspora kader. Nah, sebenarnya sendiri kalau kita cek ya, diaspora kader dalam konteks CMM itu masih terbatas dengan beberapa kekangan yang cukup mengekang gitu kan, atau masih diartikan secara sempit. Hanya sebatas kemudian masuk ke KPU mungkin hari ini ya, karena kita punya senior di KPU gitu kan, masuk ke KPU atau kemudian diaspora kader dalam konteks di PTM atau AUM gitu kan, kita masih butuh banget mendefinisikan diaspora dalam artian yang jauh lebih luas agar teman-teman IM juga punya mindset yang luas gitu loh. Misalnya kayak misalnya kita perlu banget untuk mendorong teman-teman IMM, teman-teman kader IMM untuk aktif di luar IM atau di luar PTM atau AUM.
mereka bisa join komunitas, mereka bisa join organisasi di luar itu, mereka bisa ikut forum-forum anak muda yang sangat-sangat banyak di luar sana. Kenapa demikian? Agar dunia mereka itu tidak sempit gitu loh. Agar mereka punya mindset yang luas, agar kemudian mereka juga punya pengetahuan yang baru, punya teman-teman yang baru, sehingga bisa lebih dinamis, bisa lebih inklusif, dan juga tentunya bisa lebih progresif gitu loh. Masalahnya kemudian di IMM, kita mendefinisikan kader yang aktif, kader yang progresif, kader yang militan, itu hanya terbatas pada sosok seorang kader yang aktif ikut kajian, aktif ikut rapat, aktif ikut apalagi ya, ikut muskap dan sebagainya. Tapi kita menafikan sosok kader lain yang berkarya di luar IMM, yang padahal dia punya potensi yang luar biasa untuk mengembangkan IMM setelah pulang. Kalau dia diterima, kalau nggak diterima, ya sudah, dia dibuang gitu kan. Karena sekali lagi, kita mendefinisikan kader yang aktif itu terbatas dari mereka yang aktif ikut rapat, ikut kajian, dan sebagainya gitu. Yang kedua, kita bisa mendorong kader IMM untuk ikut student exchange, baik itu ke luar negeri, keluar kampus, atau kemudian keluar pulau dan sebagainya gitu kan. Kenapa exchange itu penting? Karena exchange itu memberikan mereka sebuah dunia yang baru. Teman-teman yang mungkin sudah pernah keluar negeri gitu kan, pasti bakal tahu kalau mereka punya culture yang berbeda, mereka punya habit yang berbeda. Contoh misalnya, teman-teman di India itu bagi orang-orang Malaysia, orang Singapura, itu adalah orang-orang yang akan mereka jauhi gitu kan, karena mereka bau. Bau dalam artian karena mereka makan rempah-rempah yang banyak dan sebagainya, itu kan, maka mereka bau. Padahal bagi orang India sendiri, bau rempah-rempah itu bau yang menandakan kalau dia mencintai hasil bumi mereka sendiri gitu loh. Artinya ada culture yang berbeda. Atau misal bagi orang-orang Arab, memegang kepala itu adalah sebuah bentuk memuliakan orang lain gitu kan. Tapi bagi orang Indonesia, kamu kalau megang kepala orang lain, kamu dikaplok gitu kan. Karena memang culture-nya berbeda gitu. Makanya kalau Imam Ghazali itu pernah mengatakan bahwasanya sumber hukum Islam itu ada 4. Satu itu Al-Quran dan Sunnah, 2 itu adalah ijma, 3 itu adalah kias, yang keempat adalah urf atau budaya gitu kan. Budaya juga bisa menjadi sumber hukum gitu. Makanya kemudian kalau kita bisa exchange ke luar negeri, kalau kita bisa exchange atau ikuti proses pertukaran pelajar dan sebagainya, maka kita besar kemungkinan dapat banyak mindset baru, ilmu-ilmu yang baru dan sebagainya. Lah di IM sendiri, diaspora kader ke arah exchange itu masih kurang sih. Yang berikutnya, yang ketiga, ngomong soal profesi gitu kan, kita kan sadar bahwasanya semua kader IMM itu tumbuh dan berkembang di lintas jurusan yang beragam gitu kan. Contoh lah misal begini, problem yang selalu saya sampaikan berulang-ulang gitu kan, DAD yang dibuat di ITS atau kemudian di anak-anak FK atau di anak teknik itu seharusnya berbeda rupanya dengan DAD yang dibuat di FKIP, di pendidikan, di agama. Karena anak-anak teknik, anak-anak ITS atau anak PENS atau anak FK itu mereka nggak terbiasa dengan pembahasan mengenai gerakan mahasiswa lah, ngomong soal politik dan sebagainya gitu loh. Kita butuh sebuah proses di mana perkaderan kita itu memang mengarahkan mereka untuk memperdalam, memperkuat profesi yang akan mereka geluti ke depannya. Jadi kita perlu banget untuk mengevaluasi sekali lagi, kalau kita emang benar pengen untuk mendiasporakan kader secara masif, secara luar biasa ke dunia luar, maka perlu banget kita membibit atau melakukan pembibitan yang bagus sejak awal. Caranya gimana? Perbaiki perkaderan kita. Jangan sampai DAD di ITS, di UMS, di IAIN, di UNER, di UNESA, di UPN dan sebagainya itu bentuknya sama. Itu nggak mungkin gitu loh. Karena mereka secara profesinya, secara jurusannya, secara kulturnya udah berbeda gitu loh. Oke, berikutnya kita perlu untuk diaspora yang baru, yang something new gitu kan. Aku nggak tahu kalau kita menghitung misalnya teman-teman yang emang aktif di IMM, apakah mereka kemudian memutuskan untuk berkarir di AUM, di PTM, atau kemudian mereka memutuskan untuk membuat startup, berkarya di luar sana, atau kemudian mereka membuat sebuah hal yang baru gitu kan. Contoh misalnya,
Tretan Muslim gitu kan, alumninya Unmu Surabaya gitu kan, stand up komedian kontroversial yang dia ya mungkin banyak menciptakan kontroversi gitu kan. Tapi apakah dia diaspora dari PTM? Iya. Atau Abdul Rosyad gitu kan, dia juga bagian alumni dari UMM Malang gitu kan. Dia juga bagian dari bahwasannya anak-anak FAI, anak-anak perawat, anak-anak Muhammadiyah itu bisa menjadi seseorang yang baru yang itu jarang terjadi gitu loh. Itu kita butuh itu gitu kan. Next slide. Oke. Sejatinya kemudian Ahmad Dahlan itu sejak jauh-jauh hari telah mengindikasikan sebuah statement bahwasanya seluruh kader IMM, seluruh kader Muhammadiyah itu harus berdiaspora. Melalui kalimatnya beliau, hendaklah warga muda-mudi Muhammadiyah terus menjalani dan menempuh pendidikan serta menuntut ilmu pengetahuan di mana dan kemana saja. Jadilah dokter, sudah itu kembalilah ke Muhammadiyah. Jadilah master, insinyur, dan profesional, lalu kembalilah ke Muhammadiyah sudah itu. Jadi sebenarnya udah jelas sejak awal gitu kan. Kita itu diminta sama Ahmad Dahlan untuk berkarir, berkarya, belajar jauh di luar Muhammadiyah gitu loh. Setelah kita merasa berkecukupan, setelah kita merasa telah siap, kita pulang kembali ke Muhammadiyah, kita bangun Muhammadiyah. Kalau katanya Kang Muslim Abdurrahman, almarhum, founder dari Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah, Kang Muslim pernah bilang begini, orang-orang hebat itu punya kemampuan yang sama. Apa itu? Mereka mampu untuk membaca zaman. Mereka mampu untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa mendatang gitu loh. Dan Ahmad Dahlan adalah salah satu orang yang memiliki kemampuan untuk membaca zaman. Dia bisa menebak bahwasanya kalau Muhammadiyah ingin besar, maka berikanlah fasilitas, berikanlah kebebasan, berikanlah sebuah keleluasaan agar anak-anak muda Muhammadiyah itu bisa berkarir gitu loh. Mereka bisa untuk berjuang, berkarya di luar Muhammadiyah. Dan kelak mereka bisa pulang. Tentunya dalam catatan ada kader yang dipersiapkan untuk berkarir di luar Muhammadiyah dan juga ada kader yang dipersiapkan untuk membumikan atau membesarkan Muhammadiyah dari dalam gitu. Karena sejatinya kedua belah golongan ini, kedua belah kelompok ini itu akan selalu berseri ke depannya. Nah, masalahnya kemudian di Muhammadiyah itu antara kelompok satu dan kelompok yang lainnya itu seringkali merasa yang paling berhak, merasa yang paling hebat dan sebagainya. Padahal kita semua membutuhkan sosok yang seperti itu, sosok yang emang concern membangun Muhammad dari dalam, dan juga butuh sosok yang concern membangun Muhammad dari luar. Gitu. Next. Kenapa kemudian diaspora itu penting? Jelas, yang pertama ngomong soal insight yang baru, gitu kan. Ketika aku itu di komisariat itu jadi bidang keilmuan. Di cabang tahun pertama jadi bidang organisasi. Tahun kedua jadi bidang hikmah gitu kan, di DPD jadi bidang kader. Aku nggak tahu kenapa kemudian aku bidang nggak pernah sama. Gitu. Tapi yang jelas, aku dapatnya begini. Ketika mengikuti forum-forum di luar Muhammadiyah, di luar IMM, banyak sekali kemudian teknik-teknik keorganisasian, kemudian teknik-teknik pengkondisian massa dan sebagainya, yang itu aku dapatkan di luar IMM, di luar Muhammadiyah. Kemudian aku bawa pulang ke Muhammadiyah, bawa pulang ke IMM, aku coba kembangkan konsep itu agar sesuai dengan kultur atau local wisdom yang dimiliki oleh IMM. Itu pentingnya di situ. Jadi kalau kita cuma berkumpul atau menghabiskan sepanjang usia atau sepanjang semester, 8 semester atau bahkan mungkin lebih, itu hanya ngurus IMM doang, rugi di kitanya gitu loh. Yang kedua, kalau kita diaspora, kita bakal ketemu jalan yang baru. Contoh ya misalnya, saya yakin ya, Tretan Muslim lagi gitu kan. Tretan Muslim itu dia berasal dari keluarga kesehatan, kakaknya perawat, paman bibinya juga perawat gitu kan, dan dia kuliah di Unmu untuk jadi perawat gitu loh. Tapi kemudian ketika dia memutuskan untuk memilih jalan yang baru dibandingkan keluarganya, ketemulah dia dengan dunia stand up komedian, dan dia ikut Suci gitu kan. Ikut stand up apa sih Suci itu?
Ya itulah ya, stand up Indonesia, itulah pokoknya, suci lah. Lah kemudian setelah dia join di situ, dia ketemu jalan yang baru, dan jalan yang baru itu telah membawa dia menjadi tretan muslim yang sekarang. Terlepas dari kontroversi yang dia dapatkan gitu kan, tapi tretan muslim itu sosok komedian, stand up komedian atau komika yang itu punya warna tersendiri gitu loh. Dia berhasil mengkritik gerakan-gerakan keagamaan, dia berhasil mengkritik banyak paham-paham keagamaan menyesatkan, terlepas kontroversinya dia ya. Tapi aku memandang bahwasanya tretan muslim itu membawa konteks konten yang dia sampaikan itu banyak pengkritik gitu loh. Makanya kalau kalian tahu, dia punya kaos yang sering dipakai namanya Humanity Above Religion gitu kan. Itu sebuah kritik, jangan diartikan sebagai sebuah paham bahwasanya kemanusiaan lebih tinggi dibandingkan agama, enggak. Tapi dia mengkritik bahwasanya hari ini gerakan-gerakan keagamaan itu lalai dalam konsep kemanusiaan. 3, tentu koneksi yang baru gitu kan. Kalau kita berkumpul di cuma aktif di IMM, cuma aktif di Muhammadiyah, paling yang ketemu ya Salman, paling yang ketemu juga siapa yang tak kenal di sini itu. Aku nggak jarang yang kenal di sini dan ya itulah ya, aku taunya Salman doang, sama Iza sama Faza. Jadi yang dikenal juga itu aja gitu. Tapi kalau kalian aktif di luar sana, kan bakal ketemu banyak manusia-manusia yang unik-unik gitu loh. Kalian belum pernah kan ketemu orang-orang LGBT yang kayak orang pada umumnya gitu kan. Atau kalian mungkin belum ketemu dengan teman-teman waria yang itu dia sering berpuasa loh. Aku pernah ketemu orang waria yang dia tuh puasanya Senin Kemis gitu loh. Aku aja yang normal aja nggak pernah puasa Senin Kemis gitu kan, ngerasa kayak tersindir aja gitu loh. Yang keempat, memperkaya khazanah. Jelas lah, kalau kalian punya aktif di dunia luar, kalian berdiaspora, maka banyak khazanah baru yang kalian dapatkan gitu kan. Kelima, membangun peradaban. Kenapa membangun peradaban? Kamu bayangkan ya, seandainya semua kader Muhammadiyah, kader IMM itu tersebar luas di seluruh penjuru Indonesia, tersebar luas di banyak organisasi, mereka membuat sebuah gerakan masing-masing, mereka masuk ke BUMN, mereka masuk ke multinational corporation dan sebagainya gitu kan. Maka paradigma keagamaan, paradigma kemanusiaan, paradigma keilmuan yang telah mereka dapatkan di Muhammadiyah sama di IMM itu akan diimplementasikan secara jujur dan baik di tempat mereka yang baru gitu loh. Kamu bisa bayangkan, seandainya orang-orang seperti Buya Syafi'i Ma'arif itu tumbuh di BUMN, tumbuh di tingkat kecamatan, tumbuh di PTM, PTN, dan sebagainya. Maka ya kita bisa bayangkan ya, ketika orang Muhammadiyah yang sampai hari ini kita belum pernah menemukan orang Muhammadiyah yang terlibat korupsi gitu kan. Kalian pernah ngecek gak sih politisi Muhammadiyah yang pernah kena korupsi? Kayaknya belum ada sih. Kalau yang sebelah udah banyak kayaknya gitu kan, tapi Muhammadiyah belum. Ya, nggak tahu ya, entah emang belum kena, atau emang kemudian Allah masih memberikan sebuah kesempatan buat Muhammadiyah terus berbenah, kita nggak tahu gitu kan. Tapi yang jelas, kita punya kesempatan membangun peradaban kalau kita bisa mendapatkan porsi yang cukup, atau kita punya kekuasaan gitu kan. Makanya kalau di hadis, Daro'a minkum mungkaron fal yughayir bi yadihi. Kalau kamu tahu sebuah kemungkaran, rubahlah dengan tanganmu atau kekuasaanmu. Makanya kemudian diaspora itu pentingnya di situ. Kalau kamu sekarang berpikir, kok pemerintah kita banyak korupsinya ya, banyak nggak benernya ya, atau mungkin kalian yang sangat benci dengan Jokowi, maka seharusnya kalian punya mimpi, kita semua punya mimpi untuk membangun peradaban lebih baik lagi. Dengan cara apa? Masuk ke politik, masuk ke sosial, dan sebagainya gitu. Yang keenam, jelas, kalau kita berdiaspora, kita akan membangun ikatan dan perserikatan. Saya belajar dari sosok Pak Sultan Amin gitu kan. Pak Sultan Amin itu wakil ketua PWM Jawa Timur dan juga salah satu BPH di Unmu Surabaya dan sebagainya, banyaklah beliau itu. Beliau pernah bercerita seperti ini. Kenapa kemudian beliau sekarang itu bisa berkontribusi dengan luar biasa di Muhammadiyah Jawa Timur? Pertama, kan dia saudagar gitu kan. Dia saudagar yang terbilang kaya raya di Jawa Timur gitu kan, bahkan nasional. Namun beliau mengatakan bahwasanya apa yang dia capai sekarang itu adalah bagian ketika dia memutuskan untuk keluar dari track yang biasa dia jalanin. Dulu dia dosen, dulu dia guru agama, dulu dia ustadz gitu kan.
Tapi kemudian ketika dia memutuskan untuk berdiaspora ke wilayah yang baru, ke zona yang baru, dia berhasil memberikan jalan yang luar biasa. Kita kalau mau jujur ya, kita kalau mau jujur misalnya, ini dalam konteks Unmu Surabaya gitu kan, Unmu Surabaya dapat dana banyak dari Bank Jatim, itu siapa yang nanggung? Siapa yang menjadi penanggung jawab pinjaman uang itu gitu kan? Itu beliau gitu. Jadi dia bisa untuk memberikan banyak hal di Muhammadiyah karena sebelumnya dia berdiaspora. Makanya kalau kita berdiaspora, kita memperluas jaringan kita bisa membangun ikatan dan persyarikatan gitu. Next. Bisa di next? Oke. Ini baru kita ngomong soal diaspora itu bukan tanggung jawab satu orang saja, tapi diaspora tanggung jawab bersama. Pertama ngomong soal pengurus baik itu pimpinan komisariat, pimpinan cabang, dan sebagainya gitu kan. Kita perlu membangun sebuah paradigma kritis dan program kreatif yang tepat sasaran. Apa itu paradigma kritis? Kita perlu membangun sebuah paham-paham baru bahwasanya kita nggak bisa nih kalau kemudian ber-IMM gini-gini aja. Gimana tuh gini-gini aja? Ya cuma kajian, ya cuma rapat, ya kadang proyekan gitu kan. Kita nggak bisa begitu terus gitu kan. Tapi kita perlu untuk membangun sebuah konsep atau grand design di mana kader emang kita ciptakan menjadi pemberontak gitu loh. Yang perlu kita create menjadi orang-orang yang kritis gitu loh. Saya tanya kemudian, Mas, milih mana? Kader yang enggak Kanda siap atau kader yang lu nggak bisa gitu Kanda? Saya milih yang kedua gitu kan. Kamu bayangin Mbak, kalau kamu punya adik atau punya temen atau punya siapapun lah ya, teman seperjuanganmu, kalau dia engge doang gitu kan, kamu nggak berkembang men. Kita pernah bayangin nggak sih kalau kita berdoa sama Allah gitu kan, ya Allah kuatkanlah saya gitu kan, nggak mungkin ujuk-ujuk Allah kemudian ngasih kamu buff gitu kan, nggak mungkin Pak. Nggak mungkin ujuk Allah ngasih kamu peningkatan dengan signifikan, nggak mungkin. Tapi Allah memberikan yang lewat ujian, lewat cobaan gitu kan, biar kamu naik kelas, Pak. Ya sama kayak kamu punya sahabat gitu kan. Makanya kalau kamu punya sahabat yang suka julid, yang suka mengkritik kamu, suka menjelek-jelekan kamu, bersyukur yang banyak, Pak. Artinya kita punya kesempatan yang lebih luas untuk introspeksi diri gitu loh. Tapi kalau kita bisa bayangin punya teman, punya kader yang siap, ngikut, manut, aduh pusing kepala itu serius. Kita butuh teman yang kritis gitu loh. Kita butuh kader yang mau untuk menyampaikan aspirasinya, mau menyampaikan keluh kesahnya, menyampaikan kritikannya. Karena kalau dalam dunia marketing, dalam dunia bisnis ya, customer yang diam-diam pergi itu sangat amat bahaya. Kalau ada penjual, seller, atau pemilik sebuah resto sebagainya, customer-nya sering mengkritik, artinya customer-nya masih cinta sama kamu, Pak. Artinya dia mengkritik agar kita berbenah gitu kan. Tapi kalau customer-nya diam-diam doang tidak menghilang, nggak pernah balik untuk beli barang kamu lagi, artinya dia udah nggak peduli sama kamu, dia bakal mencari seller yang lain gitu loh. Makanya kemudian kita perlu banget untuk menciptakan sebuah environment ya, sebuah lingkungan di mana kita bertumbuh melalui saling debat, saling kritik, dan sebagainya gitu. Yang kedua, instruktur jelas. Sebagai orang-orang terpilih lah ya, aku sebenarnya agak-agak gimana gitu dibilang terpilih itu agak-agak berat gitu kan. Cuma karena memang kita telah memilih untuk jadi instruktur gitu kan, maka kita punya porsi yang lebih gitu loh. Kita punya tanggung jawab untuk menciptakan sebuah software, menciptakan sebuah konsep-konsep perkaderan yang emang itu transformatif dan menjawab tantangan zaman gitu loh. Contoh misalnya, aku DAD itu semester 7 gitu kan, ada materi yang menurutku tuh materi yang paling absurd sampai sekarang gitu loh. Itu adalah materi teknik sidang gitu kan. Materi yang isinya tuh justifikasi yang penuh drama sampai subuh gitu kan. Itu materi apa gitu kan? Itu materi-materi nggak substantif yang tidak memberikan kita edukasi sama sekali. Apa tujuannya? Biar ngeramein pas muscap, biar ngeramein pas muskom atau musda gitu kan? Enggak gitu loh. Kita dididik untuk menjadi orang yang berani, untuk menjadi orang yang bertanggung jawab gitu kan. Tapi kenapa dikasih teknik sedang seperti itu? Enggak, men. Banyak cara lain untuk mendidik kader agar punya mental yang luar biasa, itu banyak caranya gitu. Enggak kemudian dibuat seperti itu. Dan kalau sampai hari ini masih ada materi itu, ini sekali lagi, ini subjektif saya ya. Saya cuma bisa ngelus dada doang sih. Maksudnya, kenapa kalian nggak buat materi yang ngomong soal
revolusi industri 4.0, revolusi 5.0, atau ngomongin soal disruption dan sebagainya gitu kan, kok yang share link malah keluar. Wah, Bentar kalian tak. Mas, Jadi yang bisa dilanjutkan. kita nggak bisa kemudian hanya gitu-gitu doang gitu loh. Kalau emang kita merasa sebagai instruktur yang bertanggung jawab, instruktur yang emang concern membangun ikatan ini, ya sudah, buatlah sebuah perubahan yang itu nyata. Kalau ada orang yang protes sama kamu, kalau ada orang yang kemudian menentang idemu dan sebagainya, maka buktikan, buat sebuah argumentasi atau rasionalitas yang itu membuktikan bahwasannya argumenmu bukan argumen yang ecek-ecek gitu loh. Aku share aja ya. Kelihatan ya? Oke. Jadi kita nggak bisa kemudian untuk memilih menjadi instruktur tapi kemudian cuma sami'na wa atokna gitu kan, mengikuti budaya-budaya sebelumnya. Makanya saya sering bilang begini, teman-teman gitu kan, kalian kita itu ya, aku sering mengamati gitu kan, teman-teman rapat bermalam-malam, rapat berjam-jam sampai subuh, bahkan imamatinya sampai menginap bahkan gitu kan di sekre dan sebagainya, hanya untuk merumuskan sebuah tema, bahkan konsep DAD gitu kan. Berhari-hari konsep DAD, buat tema DAD dengan tema-tema yang luar biasa, misalnya kayak reposisi, apalagi ya, militansi dan sebagainya gitu kan. Tapi ketika di breakdown, dilihat silabusnya, dilihat materi-materi DAD-nya, sama kayak tahun-tahun sebelumnya, terus kalian rapat ngapain gitu kan? Rapat berjam-jam berhari-hari, tapi hasilnya sama kayak tahun sebelumnya, copy paste doang gitu kan. Ya esensinya apa gitu loh, kan cuma wasting time gitu loh. Jadi biasakan untuk kalau emang rapat, itu rapat yang terstruktur dan sebagainya gitu. Berikutnya ngomong soal senior gitu kan. Senior itu punya tanggung jawab untuk memberikan sebuah jalan yang baru, memberikan sebuah peluang-peluang yang baru, dan juga mendorong kader untuk agar mereka berkembang di jalan yang berbeda gitu kan. Bukan kemudian menjadi senior yang kemudian, loh, kon gak melu aku yo, awas kon, itu senior macam apa gitu kan. Senior itu seharusnya tidak mendombakan, intinya tidak memperalat dan sebagainya, itu enggak. Tapi senior seharusnya kemudian memberikan sebuah dorongan, support, dukungan dan sebagainya agar kader atau juniornya itu berani untuk membuat sebuah keputusan, berani untuk membuat sebuah program-program baru dan sebagainya. Justru kalau kebanyakan intervensi malah nggak baik gitu kan, itu senior gitu kan. Termasuk kemudian saya sering katakan begini, orang tanya ke saya, Mas Zaki, dulu Mas Zaki kadernya siapa sih? Saya bilang saya nggak pernah merasa dikader sama siapa-siapa gitu kan, dan saya juga nggak merasa pernah mengkader siapa-siapa. Makanya saya nggak pernah mengklaim dia kader saya lah, dia kader saya, nggak pernah saya klaim begitu. Karena ketika muncul konsep kaderku atau kadernya siapa, itu maka muncul sebuah konsep relasi kuasa gitu kan, yang itu bisa menghasilkan sebuah konsep balas budi. Misalnya, dulu kamu diade yang diadein aku, sekarang muscap ikut aku gitu kan. Apa itu gak? Kamu nggak ikhlas diadein orang lain gitu kan. Kamu nggak ikhlas bantu orang untuk belajar, berkembang. Kok minta balas budi gitu kan. Ini sebuah ironi ya. Saya bisa ngomong bebas begini karena saya nggak di AUM, nggak di Muhammadiyah. Jadi enak-enak aja kalau ngomong. Oke, jadi itu sebuah kritik ya. Bukan berarti kemudian saya tumbuh dan berkembang tanpa ada yang mendampingi, tanpa ada yang membina. Banyak yang mendampingi saya, banyak yang membina saya gitu kan. Tapi saya punya prinsip, saya nggak mau terikat dengan senior tertentu gitu kan. Tapi saya lebih bebas gitu. Yang berikutnya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu sekarang makin bagus gitu kan. Muhammadiyah semakin banyak memberikan ruang-ruang baru untuk para kader persyarikatan. Ada beasiswa TOEFL, ada beasiswa ke luar negeri, ada kemudian juga kampus Muhammadiyah di Malaysia yang baru berdiri kemarin, itu luar biasa gitu kan. Artinya Muhammadiyah sebenarnya telah banyak memberikan fasilitas. Namun sebagai kader kita berhak untuk menuntut Muhammadiyah agar lebih mau untuk memberikan sebuah fasilitas, jalan-jalan yang baru untuk para kadernya. Misalnya kayak kemudian mewajibkan seluruh anak
anak mahasiswa baru di Muhammadiyah ikut DAD itu juga perlu itu, Pak. Agar semua anak PTM itu ikut DAD gitu kan. Oke. Berikutnya. Masalahnya adalah sebentar ya. Kecilin. Kok nggak bisa ya? Oke. Masalahnya adalah kemudian kita sebagai instruktur, sebagai kader persyarikatan, kita seringkali kurang kompetensi, gitu kan? Kita kurang belajar baca buku, kita kurang berdiaspora, sehingga nggak mungkin orang yang nggak pernah berdiaspora minta kadernya membuat konsep perkaderan itu mengarah ke diaspora. Sebelum kamu nyuruh orang lain berdiaspora, kamu duluan yang diaspora dong. Paham ya? Jadi sebelum kita ngajak orang lain berdiaspora, minta kader berdiaspora, maka kita seharusnya terlebih dahulu berdiaspora. Entah ikut komunitas, ikut organisasi, atau ikut kelompok dan sebagainya, itu silahkan gitu kan. Artinya bebas gitu loh. Jadi jangan sampai menjadi kaburu mata indallahi antakulu ma la ta'lamun gitu kan. Sebuah tindakan yang paling menyesatkan adalah kamu ngomong tapi kamu kerjakan, Pak. Itu nggak boleh, Pak. Yang berikutnya, definisi kader aktif yang sempit. Tadi sempat saya sampaikan gitu kan. Hari ini kita mendefinisikan kader yang aktif itu atau kader yang militan, yang progresif itu sebatas kader yang aktif ikut rapat, ikut kegiatan dan sebagainya gitu kan. Padahal sejatinya kader yang aktif nggak gitu-gitu doang definisinya gitu kan. Contoh misalnya, aku nggak tahu nih di kampus lain seperti apa atau di cabang seperti apa gitu kan. Ada adik kelas saya di pesantren, dia kuliah di Malang gitu kan, namanya Sania. Dia itu di IMM itu kurang aktif. Dia masuk ke pengurusan cuma kurang aktif karena emang dia mengejar karir di dunia lain gitu kan. Singkat cerita, dia itu menjadi mahasiswa berprestasi tingkat universitas. Kemudian menang di Jawa Timur dan ikut ke nasional gitu kan. Nah, tiba-tiba kemudian baik teman-teman di komisariatnya bahkan cabang sekalipun mengklaim dia sebagai kader Malang untuk meminta untuk para seluruh kader Malang untuk mendukung dia. Ini bukan masalah apapun juga ya, tapi ini kita ngomong soal realitas gitu kan. Lah, dia sendiri pun merasa canggung dan bingung gitu kan. Aku ini dulu nggak pernah dianggap sebagai kader, begitu ikut lomba berprestasi baru dianggap sebagai kader gitu kan. Itu faktanya, Pak. Banyak kader yang seperti itu. Bahkan tidak mungkin kemudian teman-teman di IMM yang ikut lomba robotika kemarin, ikut macam-macam gitu kan, apa kemudian cabang Surabaya ngasih mereka kesempatan? Apa mungkin cabang Surabaya ngasih mereka sebuah edukasi sebelumnya? Aku nggak tahu gitu kan, tapi itu pertanyaan. Kalau kemudian cabang Surabaya atau Komsatnya nggak pernah memberikan dukungan yang konkret tapi mengklaim kemenangan mereka sebagai kemenangan kader Surabaya, itu salah, Pak. Makanya saya katakan jangan pernah mempersempit definisi kader. Mereka yang berkarya di luar IMM itu kader, Pak. Dan mereka aktif dengan caranya masing-masing. Ketiga, sedikitnya uswah. Kembali ke poin yang pertama tadi gitu kan. Kalau kita nggak bisa memberi uswah yang baik kepada kader, nggak bisa ngasih uswah bagaimana kita berkarir, bagaimana kita berkarya, bagaimana kita berbuat di luar Muhammadiyah IMM, maka kita nggak bakal bisa ngasih motivasi yang baik buat mereka gitu kan. Mereka bakal, lah, Anda sendiri masih di IMM, Anda sendiri nggak kemana-mana, kerja di AU, kerja di PTM, minta saya keluar-keluar gitu kan, ya jangan bullshit gitu dong Mas, kayak gitu. Jadi, uswanya perlu. Uswah itu nggak cuma ngomong soal akhlakul karimah doang gitu kan, tapi uswah itu jauh lebih dari itu. Gitu. Keempat, problem kita adalah ketika ada sebuah gerbong yang muncul, itu semua berebutan ke arah sana gitu kan. Contoh misalnya hari ini gitu kan, saya sama sekali nggak menyalahkan teman-teman ya, tapi saya melihat ini sebuah ironi gitu kan. Ketika kita punya banyak senior di KPU, memang kita perlu mendukung mereka di KPU agar KPU semakin kuat gitu kan. Tapi tidak berarti kemudian semua kader berebutan ke arah sana gitu loh. Sama kayak dulu misalnya senior-senior banyak yang masuk partai amanat nasional gitu kan. Ketika semua kader Muhammadiyah, kader IMM pengen masuk PAN, PAN-nya penuh, Pak. Gak ada kursi kosong buat kader gitu kan. Maka singkat cerita,
kader-kader yang progresif, yang emang punya pikiran-pikiran liar, semangat-semangat yang luar biasa, mereka menciptakan partai yang baru, menciptakan jalan-jalan yang baru gitu kan. Itu yang kita butuhkan. Jadi kita butuh banget kemudian anak-anak muda Muhammadiyah dan anak muda IMM yang mereka berani untuk menciptakan sebuah jalan yang baru, menciptakan sebuah zona yang baru gitu. Sekali lagi saya nggak menyalahkan ya, tapi itu sebuah kritik sebenarnya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Kalau ada yang salah kata, mohon dimaafin. Kalau ada hal yang tidak layak untuk dikeluarkan dari forum ini, jangan dikeluarkan. Cukup di sini aja. Sekian, terima kasih. Sama-sama, terima kasih banyak juga Mas Zaki. Nah, itu tadi sudah pemaparan banyak sekali ya, bahwa kenyataannya tugas diaspora ini nggak hanya untuk instruktur atau bidang kader gitu. Sempitnya seperti itu biasanya pandangan teman-teman. Nah, tapi di luar itu, dan itu semuanya bertanggung jawab. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Mas Zaki, barangkali dari audiens di sini ada yang mau ditanyakan atau sanggahan. Nah, ini kita nemu satu. Terima kasih, langsung kita jawab aja gak apa ya. Jadi kita kalau ada pertanyaan langsung dijawab aja. Nanti yang teman-teman yang lainnya sembari Mas Zaki menjawab bisa disiapkan pertanyaannya. Akan saya bacakan pertanyaannya dari Alfa Rizal Matovani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Pertama, bagaimana cara menumbuhkan sikap kritis? Yang kedua, tips untuk mampu membaca perubahan dan memprediksi segala kemungkinan yang terjadi ini seperti apa? Kayak yang Ahmad Dahlan tadi berarti. Terima kasih Mas Alfa ya tadi. Silakan Mas Zaki. Oke, pertanyaan yang berat ya. Yang kedua jelas itu sebuah hal yang tidak bisa dipelajarin gitu kan. Kalau katanya Imam Ghazali itu ada namanya ilmu laduni gitu kan. Ilmu yang itu diberikan oleh Allah tanpa sebuah proses gitu. Orang-orang kayak Ahmad Dahlan, orang kayak Gus Dur, Soekarno, kemudian dan sebagainya itu, mereka adalah orang-orang terpilih gitu kan. Mereka melalui banyak proses kehidupan mereka gitu kan. Dari mulai bagaimana cara mereka hidup, cara mereka berpikir, interaksi yang mereka dapatkan selama berkuliah dan sebagainya itu kan, mereka membentuk pola pikir itu. Tapi meskipun ada yang bilang membaca zaman itu nggak mungkin bisa untuk dipelajarin, tapi sejatinya kita semua bisa untuk ke arah sana. Kita bisa memprediksi sebuah hal kalau emang kita punya kemampuan di arah sana gitu kan. Contoh misalnya Steve Jobs, Jack Ma. Tahu Jack Ma ya, pendiri Alibaba gitu kan. Jack Ma di tahun 99 itu pernah bilang begini, Yahoo.com itu mereka bakal bangkrut 10 tahun ke depan. Kenapa dia bangkrut? Pertama, Yahoo itu fiturnya terlalu ribet, terlalu penuh gitu kan. Yang kedua, Yahoo itu mereka sifatnya terlalu banyak iklan, ads di homepage-nya mereka terlalu seperti itu gitu kan. Dan benar, Yahoo ketika saya masih SMP, SMA tahun 2006, 2008, 2009 itu, Yahoo masih banyak yang pakai gitu kan. Tapi di atas tahun 2010, Yahoo itu siapa yang pakai Yahoo sekarang? Saya tanya, ada yang pakai Yahoo nggak? Atau pakai email Gmail? Atau Yahoo Rocket itu nggak ada kan? Kita semua pakai Gmail, hampir semua pakai Gmail. Semuanya pakai Gmail. Kenapa Google itu menang gitu kan? Karena Google memberikan sebuah hal yang dibutuhkan semua manusia. Apa itu? Simplifikasi. Memberikan sebuah hal yang kemudahan gitu kan. Itu Jack Ma. Jadi kalau emang kita ingin membaca zaman, sebenarnya itu bisa dimulai dari bagaimana kita melihat setiap hal kecil itu menjadi hal yang rumit untuk dibahas gitu loh. Kalau bahasanya ini relate dengan yang pertama ya. Apa itu filsafat gitu kan? Filsafat sebenarnya adalah proses di mana kita mempertanyakan setiap hal sampai detail gitu kan. Loh berarti orang yang sering tanya-tanya itu berfilsafat dong? Iya. Masalahnya kemudian apakah pertanyaan kita itu substantif atau nggak jelas gitu kan? Contoh misal begini, ketika Galileo yang dihukum mati atau digantung ketika Renaissance, ketika abad ke-8, dia mempertanyakan, kenapa gereja itu mengatakan bahwasannya bumi adalah poros dari semesta alam gitu kan? Dia bertanya ke itu. Akhirnya dia kemudian mencari tahu melalui sains gitu kan. Dan dia mengatakan bahwasannya dia membuat sebuah teori bernama teori heliosentris, di mana matahari sebagai pusat semesta alam gitu kan.
Dan ketika dia mengucapkan teori itu, dia mendasar itu dari sebuah rasa ingin tahu, sebuah rasa kritis, sebuah rasa tidak terima sebuah hal dengan secara cuma-cuma. Di Muhammadiyah pun sama. Sejak kita belajar Muhammadiyah, itu selalu dikatakan bahwasanya jangan menjadi orang yang taklid buta, ya kan? Kita diminta menjadi orang yang ittibai Rasul, mengikuti Rasul, tapi tetap berpegang teguh pada pengetahuan dan keilmuan. Atau kalau bahasa Ahmad Dahlan, kita itu menuhankan wahyu, tapi tidak memperbudak pengetahuan atau sains. Atau kalau di bahasa lain itu kita kan bahwasanya Muhammadiyah kenapa bisa berkembang? Karena Muhammadiyah itu menyelaraskan atau mendampingkan atau mensinergikan antara sains dan tauhid, keimanan kita. Nah, kenapa kemudian Ahmad Dahlan ketika dia pulang ke Kauman, dia mengajari biola, dia pakai jas dan sebagainya. Karena dia membaca, oh ternyata orang-orang di tempatku ini adalah orang-orang yang terlalu udik. Udik itu apa ya? Udik itu katrok. Katrok itu Kampungan. deso. Kurowi, kata orang Lamongan gitu kan. Deso dan kemudian jumud. Islam nggak berkembang gitu kan. Maka Ahmad Dahlan membuat sebuah terobosan. Meskipun terobosan itu banyak yang melakukan perlawanan gitu kan. Jadi sebenarnya sikap kritis itu bisa dimulai dari sering bertanya. Yang kedua, mengamati hal-hal yang dirasa lazim, namun itu bermasalah. Paham maksudnya ya? Jadi misalnya, apa ya? Contoh gini, kenapa masyarakat pedesaan itu punya budaya bernama larung sungai atau sedekah bumi? Tahu ya? Orang kalau panen, biasanya setelah panen itu mereka makan-makan di sawah, dan sebagainya gitu kan. Orang-orang banyak bilang begini, wah itu syirik itu gitu kan, itu menyekutukan Allah dan sebagainya. Larung sungai itu ngasih makanan dilarungkan ke laut, dibawa ke laut gitu kan. Itu syirik itu, Pak, dan sebagainya. Padahal kalau kita mau untuk sebagai orang yang berilmu dan beragama gitu kan, kita tentu bertanya, apa yang menjadi muasal orang Indonesia itu punya budaya itu gitu kan. Dan kalau kita cek dalam konteks historisnya Indonesia, ternyata orang-orang zaman dahulu ketika mereka membuat sedekah bumi, itu mereka makan di tempat lokasi mereka setelah panen. Kamu bisa bayangkan ya, orang makan banyak, makan bersama, makan pisang, buah-buahan, nasi dan sebagainya, semua itu organik gitu kan. Kemudian sisa-sisa makanannya dibuang di sawah itu. Wes, kalau kalian anak pernah SMA gitu kan, maka makanan sisa ketemu tanah jadi apa? Jadi apa? Jadi kompos kan? Maka nggak heran kalau kemudian pasca sedekah bumi, hasil panen berikutnya menjadi limpah ruah. Sama kayak larung sungai juga. Kenapa orang larung sungai? Ketika dia melarungkan makanan ke laut, ikan-ikan datang. Dan mereka mau bertelur di wilayah pantai itu. Sehingga para nelayan di kemudian hari, mereka punya banyak tangkapan ikan yang baru gitu loh. Makanya kemudian ada banyak budaya-budaya yang kita bilang syirik lah, yang kita bilang bid'ah dan sebagainya. Tapi kalau kita mau untuk mempertanyakan itu, kemudian mempelajari itu, sejatinya banyak hal yang itu didasari oleh sebuah proses yang panjang gitu loh. Jadi kalau kita emang pengen menjadi orang yang kritis, yang kedua itu, tadi dua itu ya. Yang ketiga itu adalah banyak membaca buku gitu kan. Saya sering bilang begini, kita di di IMM itu punya literasi warisan yang kayaknya hampir setiap tahun nggak pernah berubah gitu kan. Kalau DAD buka apa yang dibaca, kalian baca bukunya siapa lagi yang sampai lupa, kelahiran yang dipermasalahkan gitu kan, atau baca bukunya Kinarul Komel dan sebagainya. Tapi kita nggak pernah minta mereka baca, kalau kamu pengen tahu bagaimana cara menjadi manusia yang baik, kamu baca bukunya Yuval Noah Harari. Apa judulnya? A History of Humankind, A Brief History of Humankind. Kamu baca bukunya itu. Kita miskin literasi lah ya. Kita kurang banget ngasih literasi baru buat teman-teman. Kita nggak pernah kemudian kalau kamu pengen jadi novelis yang bagus, baca Terelie gitu kan. Nggak pernah begitu kan. Kita justru mengolok-olok, aduh baca Terelie lagi, ya apa salahnya gitu kan. Terelie itu banyak nulis buku selain sastra, juga kritik, dia nulis Negeri Para Bedebah dan sebagainya gitu kan. Dia banyak nulis begituan, itu bagus gitu loh. Atau misalnya
Kamu kalau baca buku apa? Aku baca buku komik gitu kan. Loh, emang kalau orang baca komik salah? Lah, Anda kira yang membuat Nusarara dulu nggak suka komik? Yang membuat Upin Ipin yang banyak memberikan sebuah hal-hal positif dulu nggak suka baca komik? Suka mereka. Atau kemudian kita mengolok-olok anak-anak yang itu dia suka manga, suka manhwa gitu kan. Lah, Anda kira mereka yang jadi daber suara-suara begituan, itu mereka nggak berasal dari menirukan suara-suara anime. Mereka menirukan semua gitu loh. Jadi, literasi itu banyak cabangnya gitu. Nggak cuma buku-buku politik, buku-buku sosial, novel, Al-Quran, komik, cerpen, artikel, itu semua literasi, Pak. Dan kita perlu menyajikan itu ke kader kita, gitu kan. Terus yang terakhir, ini kalau dari aku ya, aku memahami bahwasannya DAD adalah proses untuk internalisasi ideologi, oke ya? Bukan proses doktrinasi. Aku selalu nggak sepakat kalau orang ngomong soal DAD itu doktrinasi. Men, kita nggak pernah mendoktrin orang agar punya pandangan kayak Muhammad atau kayak Ahmad Dahlan. Enggak. Tapi kita mengajarkan mereka untuk berpikir kritis. Kita mengajarkan mereka, mendidik mereka tentang sebuah cara bagaimana menjadi orang yang baik dan benar gitu kan. Apakah kemudian Ahmad Dahlan nggak boleh kritik? Loh, boleh banget. Ahmad Dahlan juga mungkin membuat kesalahan gitu kan. Namanya juga manusia biasa. Kita perlu mengkritik beliau gitu loh. Makanya kemudian di poin keempat, yang perlu kita bangun adalah kita harus terbiasa untuk memposisikan diri sebagai orang lain. Contoh misalnya, kalau kamu sebagai pemateri gitu kan, kita bisa bayangkan, kalau aku ngomong A, B, C, dan sebagainya, apakah audiensku bakal nerima ya? Apakah kemudian teman-teman bakal paham ya? Coba untuk posisikan diri sebagai orang lain. Kalau kamu sebagai senior misalnya, kamu memerintahkan kadermu, Dek, malam-malam nelpon, Dek, tolong ke warung kopi, kita ngomong bentar. Kamu bayangkan perasaannya dia, Pak. Malam-malam mau tidur, ngerjain tugas atau macam-macam gitu kan, diminta ke warkop untuk bahas soal muscap. Emosi gak kamu? Aku ya emosi, Pak. Gitu kan. Makanya biasakan untuk memposisikan diri sebagai orang lain gitu kan. Itu. Kalau kamu kurang puas nanti kita telepon, nanti kita WA-an lagi ya. Itu Zah. Oke, terima kasih Mas Zaki. Itu tadi untuk pertanyaannya Mas Alfa ya. Nah, untuk teman-teman yang lainnya barangkali ada pertanyaan. Anyone, siapapun, boleh diketik atau mau langsung open mic, open cam sekalian juga. Mangga. Anyone? Wait. Ya, ada lagi nggak kira-kira teman-teman? Itu ada Enda Hamda angkat tangan present. Oh iya, Endah. Mbak Endah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kira cewek lu. Mas. Ya, saya Enda dari Waalaikumsalam warahmatullahi Sutomo. wabarakatuh. Izin bertanya ya, Mas. Silakan. Ya, untuk tadi yang dasar hukum itu kan ada 4 ya, Al-Quran, jima, qiyas, dan kultur. Atau yang qiyas mungkin bisa dijelaskan sedikit begitu ya, Mas Rafida. Mohon maaf. Gimana? Coba ulangi, agak kurang jelas. Tadi kan ada 4 dasar hukum gitu ya. Al-Quran, Sunnah, dan satunya itu qiyas. Untuk qiyas itu bisa dijelaskan dikit mungkin sebagai nawat kader ya Mas Rafida. Aduh, saya ini bukan ustadz ya. Meskipun dulu pernah nyantri 6 tahun ya, cuma kalau dibilang ahli agama saya nggak pintar agama banget sih. Cuma kalau Al-Quran Sunnah itu kan jelas ya, maksudnya Al-Quran Sunnah gitu kan, ijma itu adalah hasil kesepakatan para ulama kan sebuah hal, hasil kesepakatan mayoritas ulama tentang sebuah hal. Sedangkan kias itu adalah analogi atau menyerupakan sebuah hal dengan case di masa lalu. Atau kalau dalam ilmu hukum itu ada namanya jurisprudensi gitu kan. Kias ini biasanya lebih sering digunakan ketika ada sebuah masalah-masalah baru yang belum ada dalilnya, belum ada keputusan atau lain sebagainya, kemudian dirupakan atau dianalogikan dengan case di masa lalu. Contohnya apa ya? Misalnya kayak
kalian tahu bukan saham, franchise, tahu franchise ya? Franchise itu di masa lalu nggak ada namanya franchise. Mana ada franchise pentol kabul, pentol gila, atau janji jiwa, tuh nggak ada franchise begituan gitu kan. Namun kemudian itu dikiaskan dengan dengan case di masa lampau, ketika ada sebuah zaman di mana kemudian Khalifah, kalau nggak salah Khalifah Abu Bakar itu memberikan wewenang kepada anak buahnya untuk membuka sebuah usaha baru dengan nama beliau gitu. Itu dikiaskan begitu. Atau kemudian di case yang lain, aku kurang banyak info juga ya, kayak ya siapa ya? Kalau ya intinya gitu sih. Oh, aku tahu. Ini kias yang paling gampang. Zaman dulu itu nggak ada namanya sabu-sabu, ya kan? Nggak ada namanya narkotika gitu. Atau dulu kalau aku pas SMA, ada namanya gorila. Gorila. Atau nyimeng. Kalian tahu nyimeng gitu kan? Di zaman Rasulullah itu nggak ada Pak namanya nyimeng, Pak. Malah ada kemudian kaum Khawarij atau kemudian orang-orang non-Muslim itu nyimeng gitu kan, mau perang nyimeng dulu nggak mungkin gitu kan. Nah, kemudian nyimeng itu dianalogikan dengan Homer. Kenapa dengan Homer? Karena narkoba, sabu-sabu dan sebagainya itu sifatnya sama, memberikan sebuah perasaan. Ini kenapa ada logonya banteng tadi? Kan sampai blank, nggak ada banteng sih tadi. Narkotika itu dikiaskan dengan Homer karena sama-sama memabukkan. Bahkan kemudian orang bilang begini kan, kalau dari hadisnya itu ma aksaro haramun fakulun haramun gitu kan. Apa-apa yang dalam jumlah banyak itu haram, dalam jumlah dikit pun haram gitu. Makanya kemudian kias itu tidak bisa dikerjakan sembarangan juga. Perlu ada orang-orang yang emang dia mustahid, orang-orang yang berilmu, yang dia bisa memberikan sebuah hukum atas sebuah hal gitu kan. Kayak gitu. Jadi itu sih kias. Nanti kalau emang kurang paham, nanti bisa calling ustadznya ya. Saya bukan ustadz. Tapi intinya kias itu menganalogikan sebuah peristiwa yang baru atau masalah yang baru dengan permasalahan yang lama atau identik dengan itu. Makanya kemudian kalau dalam konteks Islam itu ada fikih kontemporer, ada fikih yang ditulis sama siapa sih? Rektornya Al-Azhar itu, lupa namanya siapa. Beliau juga banyak nulis soal fikih kontemporer. Yusuf Qaradawi juga dia nulis gitu banyak gitu kan. Jadi permasalahan yang emang dulu nggak ada itu dibahas sekarang. Misalnya selain narkotika, kemudian handphone misalnya itu juga dikiaskan. Handphone, kemudian banyak hal lah itu dikiaskan gitu. Sorry ya kalau kurang bisa menjawab ya. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz. Itu tadi jawabannya. Nah, dari Mas Enam, mohon maaf ya Mas, salah paham. Ya, terima kasih atas pertanyaannya juga. Nah, ini adalah satu lagi dari Mas Salman, dari orang dalam ini gimana? Silakan Mas Salman, disampaikan pertanyaannya. Man, cetai man. Iya ya. Nggak, ini penting juga sih. Mungkin barangkali juga kan buat pandangan teman-teman. Kedengeran nggak suaranya? Masuk. Iya Mas. Masuk. Yang pertama itu mungkin saya nggak kurang sepakat untuk yang terkait ini tanggapan dulu. Jadi yang sampean bilang kalau misal Muhammadiyah juga punya keharusan untuk ya bahasa umumnya sampean kan ya mewajibkan untuk kader untuk ikut di mahasiswa dari PTM itu ikut di semua. Ya dulu pernah ada yang kayak gitu komisariat itu kan memang ya case-nya kan percuma aja kalau misal kita semua mahasiswa dari PTM itu diadakan semua, ujung-ujungnya cuman sedikit kan buat apa? Kan awal kalau misal kita sudah tahu bahwa mereka nanti artinya berkurang di akhir, ya lebih baik kita fokuskan untuk ngambil yang memang benar-benar saja. Itu mungkin yang pertama. Terus yang kedua berkaitan dengan yang tadi. Jadi kita memang seringkali fokusnya kebanyakan untuk mencari tapi lupa untuk proses identifikasi di awal-awal itu kader, terutama di proses recruitment-nya. Jadi sehingga kita makanya nggak bisa mengidentifikasi kader ini potensinya ke arah mana, minat bakatnya ke arah mana. Nanti di tengah proses dia itu mau rangkap jabatan apa enggak,
mau ikut kegiatan-kegiatan di luar IMM apa enggak. Artinya kita nggak pernah mengenai dalam di situ sehingga apa namanya ya banyak kita kehilangan untuk yang aspek diaspora ini tuh kaitannya kayak gitu mungkin. Terus yang ketiga ini baru pertanyaannya. Kira-kira kapan waktu yang pas ya Mas untuk kita tuh mendorong kader itu diaspora? Pandangan saya, ini kira-kira menurut Samen bener apa enggak sih? Atau mungkin Samen punya pandangan lain? Menurut saya itu kalau misal kader itu pasnya secara umum itu kalau misal berdiaspora ya setelah mereka 1 tahun atau mungkin 2 tahun kepengurusan. Karena kalau misal mungkin, ini menurut pendapat saya, kalau misal kita cuman yes istilahnya dia kita ya kayak tadi ada proses klaim ya ketika kader itu dia di luar IMM berkarya tapi gak aktif sehingga ya karena nggak ikut di proses IMM di awal-awalnya sehingga kita ya cuman ikut ngeklaim. Padahal kalau misal kita lebih bagus, kalau misal kita benar-benar didik di 1 tahun atau mungkin 2 tahun kepengurusan, baru nanti kita lepaskan pas waktu dia sudah demisioner, baru kita bantu untuk arahkan. Bagaimana kalau misal Mas? Terima kasih. Oke, aku coba jawab ya. Nice. Karena saya termasuk orang-orang yang terpengaruh banyak oleh omongannya Mas Najib Prasetyo gitu kan. Mas Najib Prasetyo itu ketum DPM sekarang. Kan dulu saya sempat LID dan beliau yang ngisi gitu kan. LIM juga beliau yang ngisi gitu kan. Ada sebuah kalimat yang selalu saya ingat-ingat sampai sekarang gitu kan. Kalau ada kader yang hilang ketika pas KDAD, yang salah bukan kadernya, yang salah instrukturnya. Pokoknya itu gitu kan. Kenapa kemudian makanya saya katakan antara sepakat nggak sepakat ya ketika PTM mewajibkan teman-teman DAD itu sepanjang sepengetahuanku itu sudah ada di SK-nya gitu. Ada peraturan mengenai kewajiban untuk seluruh mahasiswa baru untuk ikut DAD, lalu ARKOM itu ada. Seingatku ada. Makanya kemudian di beberapa PTM di Jakarta, di Jawa Tengah dan di luar pulau itu mereka banyak yang mendorong agar pihak kampus memberikan kewajiban kepada peserta kepada maba agar ikut DAD. Bagi saya itu sebuah privilege gitu kan. Saya bukan berasal dari PTM, saya merasa bahwasanya PTM itu punya potensi yang besar untuk menjadi lokomotif penggerak perkaderan di IMM, itu pasti Pak. UMM, UNMU Surabaya, UMSIDA, UAD, kemudian UHAMKA dan sebagainya, itu mereka punya potensi yang luar biasa untuk menghasilkan kader. Makanya saya katakan, saya sangat sepakat kalau kemudian seluruh kader itu wajib ikut DAD. Kalaupun kemudian yang ikut DAD terseleksi oleh alam, kita katakan begitu ya, terseleksi oleh alam, yang orang banyak bilang begituan, at least saya yakin minimal lah, paling nggak 10-30% itu ada yang aktif di IMM. Kalau kita pakai patokan itu, 10 orang yang DAD yang aktif 1-3 orang gitu kan. Kalau yang ikut dari 1.000 orang, maka yang aktif adalah 100-300 orang. Jadi kita bisa bayangkan, kalau kita bisa menyiapkan DAD yang tepat, DAD yang emang faktual, yang informatif dan sebagainya, yang edukatif lah ya, itu insya Allah lah ya, peluang kader untuk menghilang itu bakal berkurang dengan drastis dan signifikan. Justru itu menjadi sebuah tantangan dan kesempatan buat kita, kalau yang DAD banyak, bagaimana kita mecah-mecah itu, bagaimana kita kemudian mengklasifikasikan pasal-pasal DAD, agar DAD-nya efektif dan efisien gitu. Jadi, ada yang bilang, size doesn't matter gitu kan, atau number doesn't matter. Ukuran dan angka itu bukanlah masalah. Oh, tidak, men. Ada orang bilang begini, kau milih mana? Kuantitas atau kualitas gitu kan? Ada bilang, saya milih kualitas, dikit tapi punya kualitas gitu kan. Ya bodoh jawaban saya gitu kan. Sama kayak gini, kau milih mana? Berjilbab tapi nggak baik akhlaknya, atau nggak berjilbab atau nggak berjilbab tapi akhlaknya baik. Saya milih yang nggak berjilbab tapi akhlaknya baik. Ya bodoh kamu Pak. Kenapa kita nggak buat pilihan sendiri? Ya saya milih yang berjilbab yang akhlaknya baik gitu kan. Jadi kita punya pilihan untuk membuat sebuah pilihan gitu kan. Saya tanya, ya saya mending milih yang berjilbab, kemudian cantik, ya kan, kemudian kaya raya, anak tunggal, orang tua udah sepuh gitu kan. Ya kita milih begitu gitu kan, ketimbang dia nggak berjilbab, akhlaknya nggak baik, itu bukan sebuah pilihan men gitu kan. Kita punya
freedom apa ya, makanya kok apa ya, kebebasan untuk memilih gitu kan. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, soal tadi apa sih man? Aku lupa man gara bahas soal cewek cantik man. Open recruitment Oh, tadi, iya. Mas. Oprek Tadi gimana yang- man? Ya enggak, tadi kan sudah disampaikan sih. Maksudnya tadi kan emang terkait emang kalau misal saya memang kayak kualitas sama kualitas memang dua-duanya perlu sih. Cuman kan kadang gitu kita nggak, ya mungkin pas waktu kita mau memang kayak peserta banyak, kita pas waktu open recruitment itu atau mungkin proses screening Oh, itu identifikasinya ya? tidak secara mendalam Oke. kayaknya. Sehingga, Oke. Terus yang ketiga Aku- tadi loh Mas, yang pertanyaan tadi. Yang kapan Iya. pas waktu berdiaspora? Diasporanya ya. Oke. Kejawab yang kedua dulu. Yang kedua, dulu di zaman aku ikut di LID ya, itu ada sebuah problem yang sering disampaikan. Wah, jumlah instrukturnya tidak seimbang dengan jumlah kadernya. Banyak kadernya ya gitu kan. Akhirnya instrukturnya ngoyo kagak karuan gitu kan. Tapi sekarang kan banyak instrukturnya gitu kan. Masalahnya kemudian yang ikut LID banyak mas, tapi yang aktif dikit mas gitu kan. Itu realita gitu kan. Makanya kemudian saya sering sampaikan, ini kalau setiap orang nggak mau evaluasi ya, dan cuma fokus menyalahkan mereka yang nggak aktif gitu kan, itu nggak bakal selesai. Tapi kita harus fokus untuk bagaimana merawat yang masih aktif, dan yang kedua, memperbaiki atau mengevaluasi skema-skema yang telah kita kerjakan. Saya masih ingat betul, ada seorang instruktur Surabaya, asal PENS, yang ikut LID Surabaya. LID-nya siapa itu? Waktu itu aku emotinya. Pas sama Manda, pokoknya LED paling absurd lah, yang paling berisik lah itu, yang ada Jalmus dan kawan-kawan gitu kan. Itu saya ditanya begini, Mas, aku tuh kan ikut LED karena dipaksa Mas sama ketua gitu kan. Aku tuh nggak punya nggak punya keinginan jadi instruktur gitu loh Mas. Mas tolong dong Mas, tolong kasih Mas saran agar atau apa yang membuat Mas itu tergerak jadi instruktur gitu kan. Saya digituin gitu kan. Saya bilang begini, wah pertanyaanmu berat ya gitu kan. Saya mau jawab tapi nanti dibilangnya so alim gitu kan, mau jawab juga dibilang so agamis gitu kan. Tapi kalau saya tanya apa yang membuat saya milih instruktur, satu, karena saya mangkel sama IMM. Dulu tuh LD milenial, aku nggak tahu itu tahun berapa ya, 2018 atau 19 aku lupa. Saya bilang gini gitu kan, dulu kenapa saya nggak mau ikut DAD atau nggak pernah mau masuk IMM gitu kan, karena saya bilang anak IMM itu angku-angku gitu kan, baru ikut DAD ikut DAM udah sok jago gitu kan, ditanya apa itu matobi ditanya apa itu masilah kosilo nggak tahu gitu kan. Kalau saya anak pesantren jadi tahu gitu kan. Saya gituin gitu kan. Terus dulu saya juga masih angkuh gitu kan. Terus saya bilang begini, kalau saya ikut DAD, apa jaminannya saya lebih baik ketimbang orang lain gitu kan? Apa yang membuat saya kalau ikut DAD, apakah ada sebuah jaminan kalau saya bakal lebih pinter, lebih bijak, lebih alim atau apapun lah gitu kan? Nggak ada yang bisa jamin gitu loh. Terus saya bilang begini, saya ngelihat yang sudah DAM, yang sudah DAD, yang sudah LIM sekalipun, nggak ada bedanya dibandingkan kader biasa gitu loh. Sholat jamaah juga bolong-bolong, ngaji juga nggak bisa, bahasa Inggrisnya nggak bisa gitu. Dulu saya bilang begitu, waktu saya masih labil lah ya. Saya bilang begitu gitu kan. Terus ada satu orang senior ini Pak, ada orang senior, ya Mas Najib itu kan bilang, wah itu bilang begini, kalau kamu ngerasa ada yang nggak benar, jangan cuma dimaki-maki gitu kan, jangan cuma dikritisi doang. Kamu masuk ke dalamnya, perbaiki itu. Itu yang buat saya ikut instruktur gitu kan. Karena saya ngerasa saya udah maki-maki gitu kan, udah ngerasa menghardik IMM, menghardik banyak kader gitu kan. Kok saya nggak ikut IMM gitu kan. Bahkan waktu saya DAD pun udah paling tua, dibilang troublemaker gitu kan. Ya sudah gitu. Karena emang saya masih proses untuk mencari hidayah gitu kan. Jadi ternyata kemudian anak ini saya ceritain begitu dan saya katakan kenapa saya jadi instruktur, simple sih sebenarnya, saya nyari pahala, udah itu doang. Saya nyari pahala karena bagi saya ilmu itu sedekah jariah gitu kan, dan kesempatan paling bagus untuk mencari pahala, mengeruk pahala di IMM lewat instruktur Pak. Tidak ada profesi yang paling alim di IMM kecuali instruktur gitu kan. Kalian nggak ngomong soal politik, kalian nggak ngomong soal muscap. Kalau ngomong muscap ya silahkan, tapi konteksnya bukan sebagai instruktur ya, tapi sebagai kader gitu kan.
Ya saya kata kalau kemudian kalau kamu jadi instruktur, satu ilmu yang kamu berikan diamalkan oleh orang lain gitu kan, maka pahalanya selamanya buat kamu mesti mau meninggal, Pak. Itu instruktur, Pak. Jadi saya bilang begitu. Dan ternyata kemudian dia jadi instruktur yang baik. Namanya itu Hilma. Dia baru nikah kemarin sama temannya Pens juga, Hilma. Terus saya lihat ternyata, oh dia kok, saya ketika ngisi di dia di mana, oh ketemu dia lagi. Terus tanya, oh jadi aktif ya gitu. Itu yang kedua. Jadi soal instruktur ya. Jadi kita perlu banget untuk mengevaluasi pekerjaan kita sebenarnya gitu. Terus yang berikutnya soal diaspora gitu kan. Kalau bagi saya gitu kan, diaspora itu nggak perlu nunggu setahun 2 tahun gitu kan. Setelah dia masuk IMM, kamu mau tahu kalau dia punya potensi seperti apa, kamu sering ngobrol sama dia, kamu tahu dia punya hobinya apa, passionnya apa, keahliannya apa, dan sebagainya. Maka, kamu sebagai instruktur yang telah punya banyak referensi, kamu ngasih masukan tuh. Kan kamu suka desain tuh ya? Aku tahu loh, di Surabaya itu ada sebuah komunitas desain grafis yang dia belajar AI, dia belajar CGI, dia belajar desain produk dan sebagainya. Kalau kamu join, siapa tahu nanti skill bakal meningkat. Itu diaspora, men. Jadi kalau kamu cara untuk identifikasi seorang kader itu interview, Pak. Kamu wawancara sebagai teman, bukan sebagai instruktur, bukan sebagai senior ke junior, tapi kamu ngobrol santai di warung kopi, ngobrol santai sambil push rank gitu kan, itu silahkan gitu. Karena kita berusaha untuk menggali apa yang emang menjadi keahlian atau kebutuhannya dia gitu. Makanya kemudian diaspora itu sebenarnya bisa dikerjakan seawal mungkin, tidak perlu menunggu dia DAD, DAN dan sebagainya, nggak perlu menunggu itu sebenarnya. Kalau emang dia sudah komit dengan di IMM, dia merasa, oh ternyata di IMM aku nggak cuma ikut kajian agama aja nih, tapi ada kakak tingkat, senior yang bantu aku untuk berkembang ke tahap yang berikutnya. Itu aku yakin semua kader, semua mahasiswa baru, kalau diberikan sebuah fasilitas, diberikan sebuah akses, diberikan sebuah kesempatan untuk berkarya, mereka bakal milih untuk tetap tinggal di IMM kok. Insya Allah begitu. Sudah, Mas? Sudah. Mas Zaki? Oh, Sudah. Ya. Gitu tadi. Ya, mungkin tambahan ini ya, evaluasi. Kenapa? Karena kita itu sering menganggap bahwa kader baru itu benar-benar nol gitu. Padahal barangkali di masa SMP-nya atau SMA-nya dia itu sudah lebih banyak prestasi-prestasinya dibanding siapa tahu anak pesantren, siapa tahu atlet, atau yang punya lebih banyak pengalaman siapa tahu orang tua BPH-nya Unmu. Sama tahu yang punya mama dia ya kan, nggak pernah tahu gitu. Benar. Nah, karena sudah mau jam 9 ya teman-teman, ada lagi yang mau tanyakan? Tidak ada? Oke. Kalau begitu sampailah sudah disampaikan oleh materinya oleh Mas Zaki, dan juga udah ada sesi tanya jawab. Beberapa yang dapat saya simpulkan bahwa diaspora ini bisa terjadi kalau misalkan kita semua itu punya kesadaran. Jadi basicnya kalau kita sadar emang kayak tadi yang misalkan masukannya Mas Najih kepada Mas Zaki ya, kayak lo tahu itu salah, ya harusnya lo benahi dong, nggak cuma asal ngomong aja gini-gini ngeritik. Tapi karena kita tahu ada kesalahannya itu, kekurangannya itu, maka kita lakukan. Nah, terus satu lagi bahwa kader itu butuh contoh. Bukan hanya disuruh tapi kita nggak ini. Jadi kalau misalkan teman-teman atau ya kita semua berharap punya kader-kader yang hebat dan lain-lainnya, kita sendiri juga berusaha untuk jadi lebih baik dan jadi lebih hebat. Gitu. Nah, cara-caranya tadi nanti mungkin boleh ya Mas, itunya apa namanya? PPT-nya dibagikan ke teman-teman nanti. Boleh dari Faza ya. Oke. Oh iya, terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung. Tadi sudah banyak dan terima kasih yang masih bertahan ini sampai akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Waktu yang kita luangkan ini juga bermanfaat dan malam bingungnya jadi terisi dengan hal yang baik kan ya. Daripada hanya menganggur yang jomblo juga apalagi ya kan. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak juga untuk Mas Zaki atas waktunya, pengalamannya, ilmunya juga.
Semoga di lain kesempatan bisa berdiskusi kembali. Sekian dari kami, dari Korps Instruktur Surabaya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya ya. Terima kasih banyak, Mas. Assalamualaikum. Terima kasih Mas. Waalaikumsalam. Info Madang. Man, si Tolim lah.